Ada kembali di Presisi Siang, Satlantas Polres Ciamis berhasil mengamankan ratusan kendaraan roda 2 serta knalpot tidak sesuai spesifikasi yang sering mengganggu kenyamanan masyarakat. Hasil operasi ini merupakan giat penertiban sejak awal tahun 2024. Kapolres Ciamis AKBP Akmal mengungkapkan telah mengamankan 85 unit kendaraan dan barang bukti knalpot sebanyak 309 unit. Pihaknya juga telah memberi teguran kepada 1.104 para pengendara di wilayah Ciamis. Menurut Akmal, penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi ini selain telah diatur dalam undang-undang juga sangat mengganggu dan menimbulkan ketidaknyamanan warga. Pihaknya akan terus menjalankan operasi penertiban knalpot yang tidak sesuai spesifikasi ini hingga warga mulai mau tertib berlalu lintas. Diketahui para pengguna knalpot bising tersebut kebanyakan berasal dari kalangan anak muda. Di sini ada kurang lebih 70 kendaraan yang diamankan. Namun demikian, ini hasil penindakan terakhir kalau dihitung dari awal sejak digalakannya operasi penegakan hukum terkait dengan penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi, itu sudah sekitar 400-an kendaraan yang diamankan. Ya, tentunya ini menjadi bentuk bagaimana kami berkomitmen kepada masyarakat bahwa penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi ini sangat mengganggu. Ya. Dan juga tentunya di berbagai daerah viral ya, penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi digunakan untuk sarana kegiatan-kegiatan masyarakat yang akhirnya mengganggu dan menyebabkan ketidaktertiban sosial. Artinya ada komplain, bahkan ada peristiwa-peristiwa yang terjadi karena penggunaan knalpot yang tidak. Kita ke daerah lain, pemirsa. Polres Banyuasin melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba di lobi Mapolres Banyuasin, Sumatera Selatan. Pemusnahan barang bukti narkoba ini hasil dari 3 kasus penangkapan laporan polisi dengan 5 tersangka berhasil diamankan. Kapolres Banyuasin AKBP Verly Rosa Putra melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 21 kg dan pil ekstasi seberat 3 kg di lobi Mapolres Banyuasin di Kota Pangkalan Balai, Provinsi Sumatera Selatan. Pemusnahan barang bukti narkoba ini hasil dari 3 kasus penangkapan laporan polisi dengan 5 tersangka. Barang bukti yang dimusnahkan sebelumnya dilakukan uji laboratorium terlebih dahulu oleh Bit Lab 4 Polda Sumsel. Apakah benar barang tersebut adalah narkotika? Kemudian sabu beserta pil ekstasi tersebut dimusnahkan dengan cara di-blender dan dicampur dengan cairan pembersih toilet. Kapolres Banyuasin mengatakan Polres Banyuasin berkomitmen memberantas narkotika di wilayah hukumnya. Kapolres juga berharap seluruh polsek bisa berkontribusi dalam pemberantasan narkotika dan terus melakukan upaya penegakan hukum jika ada masyarakat yang menyalahgunakan narkotika. Kejaksaan Tinggi Lampung telah menyatakan lengkap atau P21 terhadap berkas perkara penistaan agama yang dilakukan oleh tersangka AR, seorang komika. Selanjutnya penyidik di Treskrimum Polda Lampung telah melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada pihak Kejaksaan Negeri Lampung. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Kepolisian Daerah Lampung melakukan pelimpahan tahap 2 atau pelimpahan tersangka dan berkas perkara kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka komika Aulia Rahman alias AR. Wadireskrimum AKBP Hamid menyampaikan, selanjutnya penyidik telah melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada pihak Kejaksaan Negeri Lampung. Pelimpahan berkas sendiri telah diterima langsung oleh JPU Yani Mayasari, Kasitipul Kejati Lampung di kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadilah Astuti mengatakan kasus ini terungkap setelah tersangka komika AR dilaporkan oleh 2 orang, yakni Febrio Niko Sandra dan A. Hafiz Kafi Sanjaya pada 9 Desember tahun 2023 lalu.
AR dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dalam materi stand-up komedinya yang disampaikan pada acara Desak Anies di Cafe Bento, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, Desember 2023. AR ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan serta dijerat dengan pasal tentang penodaan agama dan pasal tentang ujaran kebencian terhadap suatu golongan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Hari ini telah dilaksanakan pelimpahan tahap 2 untuk kasus penistaan agama oleh tersangka Komika AR, dan tadi staf dari Ditkrimum Polda Lampung telah datang ke Kejaksaan Negeri Bandar Lampung untuk menyerahkan tersangka dalam berkas perkaranya dan langsung diterima oleh Kasitipul Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, yaitu Saudara Yani Mayasari, dan tersangka Komika AR ini dijerat dengan pasal 156 huruf A KUHP tentang penodaan agama, subsidiar pasal 156 KUHP tentang ujaran kebencian dengan ancaman hukuman penjara selama 5 tahun. Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Polres Metro Jakarta Timur menangkap atau mengamankan 4 provokator tawuran di TPU Perumpung, Jakarta Timur. Penyalahgunaan lahan TPU sebagai tempat kumpul kelompok remaja disinyalir menjadi salah satu pemicu sering terjadinya tawuran. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali mengecek TPU Perumpung pasca kejadian tawuran Senin malam. Kapolres bersama jajaran mengamankan 4 orang provokator yang terindikasi melakukan tawuran di TPU Perumpung. Selain menangkap provokator tawuran, Kapolres juga melakukan dialog dengan masyarakat sekitar TPU tentang Kamtipmas di wilayah sekitar TPU Perumpung. Seringnya terjadi tawuran di TPU Perumpung disinyalir karena banyak remaja yang kumpul ataupun bermain bola di jalan TPU Perumpung, serta karena banyaknya akses masuk ke TPU dengan cara melompat pagar. Untuk mencegah berulangnya kejadian ini, Polres Metro Jakarta Timur akan melakukan patroli di jam-jam rawan, serta melakukan koordinasi dengan unsur terkait. Selain itu, warga juga berharap TPU Perumpung dikembalikan sebagaimana fungsinya dan tidak lagi menjadi tempat kumpul kelompok remaja. Tetaplah bersama kami pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali.